Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Hasil pemeriksaan laboratorium kita menambah lagi 2 kasus positif. Yang pertama adalah kita sebut sebagai kasus 05. Ke Sulawesi Utara, saudara, sebuah puskesmas di kota Bitung terpaksa dihentikan operasionalnya menyusul seorang perawat dan suaminya yang dinyatakan positif COVID-19. Ironisnya, saudara, sang perawat ini tengah mengandung dengan usia kehamilan 6 bulan. Kini keduanya tengah menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Hasil penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menunjukkan 83% tenaga 2020 adalah tahun yang tidak mungkin kita lupakan. Serangan virus berbahaya yang menginfeksi Nusantara hingga memakan banyak korban. Seakan menegur kita untuk menarik diri dari hingar-bingar kesibukan dan fokus menjaga kesehatan. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta yang banyak orangnya. Karenanya, mekanisme kerja dari rumah kami adopsi. Meskipun terpisahkan, koordinasi tetap terjalin. Semua itu kami lakukan demi menjamin keselamatan para pegawai. Meski frekuensi bertatap muka kami batasi, tidak menghalangi kami untuk memberikan layanan terbaik dengan sepenuh hati. Terbukti dengan hasil survei kepuasan pengguna jasa, Bea Cukai Bitung memperoleh nilai 4,98 dari target 4,24. Untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terusik akibat pandemi, Bea Cukai Bitung sebagai katalisator perekonomian Indonesia bagian timur berhasil mengumpulkan pundi-pundi penerimaan negara sebesar 14,9 miliar rupiah dari bea masuk dan bea keluar. Namun, tak dapat dipungkiri, dalam situasi sulit sekalipun, tidak menciutkan nyali para penyelundup. Oleh karena itu, mata kami tidak pernah tertutup, selalu sigap menuntas habis para pelaku kejahatan. Selama tahun 2020, Bea Cukai Bitung berhasil melakukan penindakan terhadap 2024 batang hasil tembakau ilegal dan 65 liter minuman mengandung etil alkohol ilegal. Rabu 12 Desember 2018, Bea Cukai Bitung mengadakan deklarasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani yang disaksikan oleh mitra kerja Bea Cukai Bitung, diantaranya Pemkot Bitung, Kodim 366 hari telah dilewati bukan tanpa perjuangan, bukan pula tanpa prestasi yang ditorehkan. Semangat serta komitmen Bea Cukai Bitung dalam membangun zona integritas membuahkan hasil yang membanggakan. Yang dilakukan oleh Bea Cukai Bitung ini luar biasa, sudah mulai mengarah ke sana dan saya yakin masih banyak yang akan dilakukan, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas. Predikat wilayah bebas dari korupsi dari Kemenpan RB berhasil kami emban. Prestasi tersebut menutup lembaran tahun 2020. 1 tahun telah berlalu, namun dedikasi pada negeri akan terus berlanjut. Pengabdian kepada bangsa tak kenal surut. Untuk Bea Cukai makin baik, menuju Indonesia maju.